Selamat pagi saudara, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Bagaimana kabar baik saudara semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan tentang firman Tuhan yang akan menolong kita, memberkati kita. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan kepada kami. Dan juga kami mengucap syukur sampai saat ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas pada pagi ini, sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, dan kiranya Tuhan bersabda kepada kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengambil firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ingin memberikan topik firman Tuhan untuk pagi ini adalah Yesus Kristus sebagai fondasi hidup. Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Korintus, memberikan gambaran bahwa Paulus adalah seorang ahli bangunan. Paulus mengerti bagaimana seseorang ketika dia sebelum membangun sebuah bangunan, yang diperlukan adalah fondasi. Saya sendiri memang bukan seorang ahli bangunan dan saya kurang begitu paham tentang bangunan. Tetapi melalui firman Tuhan ini, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita bisa mengerti bahwa kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah percaya ini, Paulus mengibaratkan bahwa kita ini adalah bangunan, gereja Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai bangunan adalah gereja Tuhan, bukan gedung yang dimaksud, bukan. Kita adalah gereja Tuhan. Ketika kita berdiri, kita dibangun, pondasi kita adalah pondasi iman kepada Tuhan. Ketika hidup kita, kepercayaan kita, kehidupan kita dibangun, hendaknya kita dibangun di atas pondasi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah mati, bangkit, dan saat ini sudah ada di surga, menyiapkan tempat bagi kita. Ini hal yang sangat penting. Bagaimana kita sebagai orang percaya
hendaknya kita membangun kehidupan kita, membangun hidup kita di atas pondasi yang kuat. Pondasi di dalam siapa? Paulus mengatakan pondasi di dalam Yesus Kristus. Ketika kehidupan kita sebagai orang percaya dibangun di atas dasar Yesus Kristus yang kekal, yang abadi, yang hidup, maka kehidupan kita akan bisa kuat, akan tetap berdiri kuat, dan tidak akan mudah runtuh. Apabila kehidupan kita dibangun di atas fondasi Yesus Kristus. Lah, oleh sebab itu pada pagi ini dalam ayat yang ke-12 Paulus mengatakan, entahkah orang dibangun di atas dasar ini dengan emas? Ada beberapa contoh dasar yang ingin Paulus katakan di sana. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. Yang pertama dalam ayat yang ke-12 itu ada emas, perak, batu permata. Emas, batu, perak, permata bersifat kekal, bersifat mahal, dan juga sulit untuk diperoleh kalau kita melihat emas, batu, perak, dan permata. Dan ada lagi dalam ayat yang ke-12, ataupun ya emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada beberapa pilihan. Emas, perak, batu permata, ataukah kayu, rumput kering, atau jerami. Ini berbicara, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berbicara dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mendasarkan, bagaimana kita bisa meletakkan dasar kehidupan kita kepada siapa? Kepada yang mudah terbakar. Kalau kayu, jerami, tadi rumput kering mudah terbakar. Tetapi kalau emas, perak, batu permata tidak terbakar, tidak mudah terbakar. Atau bahkan kalau emas, contohnya emas ketika dia dibakar, meskipun bakar yang sangat dengan suhu api yang tinggi, dia justru akan menghasilkan kualitas emas yang bagus. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Apakah kita sudah bisa meletakkan fondasi dasar hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Sehingga ketika kita meletakkan dasar fondasi kita di dalam Yesus Kristus, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dalam ayat yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun dari ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat. Apakah bisa kehidupan kita meskipun dalam keadaan situasi dan kondisi di sekitar kita, atau mungkin dalam pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, rumah tangga kita, studi kita diperhadapkan dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak baik, tetapi apakah kita bisa tahan uji? Paulus menekankan agar kita masih tetap bisa tahan uji, menginginkan agar kita bisa tahan uji, meskipun kita sedang diperhadapkan dalam ujian pencobaan dalam hidup kita, masalah apapun, tantangan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita tidak pernah terhindar dari masalah ataupun kesulitan dalam kehidupan kita, persoalan. Tentunya setiap kita pasti mengalami suatu masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari pada pagi ini kita belajar bersama-sama dengan Rasul Paulus. Apa yang disampaikan kepada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus, menguatkan kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan kepada saya secara pribadi, agar bagaimana kita bisa meletakkan kehidupan kita, fondasi kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika kita meletakkan dasar fondasi hidup kita, dasar fondasi hidup kita adalah di dalam Yesus Kristus, maka
ketika ada persoalan apapun itu dalam kehidupan kita, ketika ujian itu datang dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa melewatinya dengan baik. Kita akan bisa menghadapinya dengan baik karena Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang akan kita alami hari-hari ini atau sepanjang hari ini, persoalan apapun nanti yang sudah menunggu kita, apapun yang akan kita hadapi nantinya, mari kita meletakkan dasar hidup kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita dan mampu menolong hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita meletakkan hidup kita di dalam pondasi, di atas pondasi Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang kiranya ini menguatkan kami. Kami percaya menguatkan kami, memberikan semangat kepada kami Tuhan, mengajak kepada kami agar kami meletakkan pondasi hidup kami. Hidup kami letakkan dalam pondasi di atas pondasi Yesus Kristus. Sehingga ketika kami meletakkan dasar pondasi kami dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan kuat dalam Tuhan. Kami ada Tuhan yang akan menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, terlebih dalam sepanjang hari ini. Pekerjaan kami, setiap apapun yang kami kerjakan, Engkau memberkati kami Tuhan. Tantangan, persoalan apapun yang ada di depan kami percaya kami mau meletakkannya di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan menolong kami, dan Tuhanlah menjadi dasar pondasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.